Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Senang sekali bertemu dalam Rema pada pagi hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik, tetap dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudaraku, biarlah hidup kita terus diberkati dan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga itulah yang menjadi kekuatan Rema dalam kehidupan kita, dalam melakukan segala aktivitas kita. Saudara, sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami sepanjang malam hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan persiapkan diri kami untuk merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap kehidupan kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku, renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu harapan di tengah badai. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pasti cukup sering mendengar khotbah atau renungan yang berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan tentang pengertian harapan, yaitu keinginan supaya menjadi kenyataan. Dalam Westminster Dictionary of Theological mendefinisikan harapan sebagai antisipasi orang Kristen akan masa depan sebagai penggenapan tujuan Allah berdasarkan kesetiaan perjanjian Allah dan kebangkitan Yesus Kristus yang dikenal dengan karya Roh Kudus di dalam gereja. Dari definisi di atas, mari kita bersama-sama melihat bagaimana agar orang percaya tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan di tengah kesulitan. Tahun-tahun yang kita jalani belakangan ini bukan semakin mudah, tetapi kita tahu bahwa di dalam dunia saat ini terjadi yang namanya krisis multidimensi. Tentu saja bagi sebagian orang krisis multidimensi dapat menyebabkan stres, depresi, sakit jasmani, bahkan lebih ekstrimnya lagi banyak orang menjadi bunuh diri karena kesulitan yang sedang terjadi saat ini. Mengapakah seseorang sampai ke tahapan ini? Jawabannya adalah karena ia kehilangan harapan. Setiap hari mata dan telinga kita disodorkan oleh berita-berita semacam ini. Yang suka atau tidak suka merupakan fakta yang kita temukan, yang mungkin dapat merebut sukacita dan damai sejahtera kita sebagai orang percaya. Satu-satunya kunci agar sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi kita adalah dengan terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup menjaga kehidupan anak-anaknya. Di dalam firman Tuhan berkata pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh artinya adalah sebuah jangkar, di mana secara metafora juga merupakan suatu hal yang dipakai untuk melindungi seseorang atau sesuatu, atau mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Nahkoda kapal menggunakan jangkar untuk menambatkan kapal ke dasar perairan, sehingga kapal tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus atau gelombang. Di dalam kita mengarungi bahtera kehidupan ini, banyak hal yang diumpamakan sebagai badai kehidupan yang dapat membuat seseorang menjadi terombang-ambing tanpa arah tujuan yang jelas. Bukan saja terombang-ambing, tanpa jangkar ini, bahtera tersebut bahkan bisa tenggelam. Pengharapan kepada Tuhan adalah jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita, karena Tuhan Yesus yang kita percaya dan sumber harapan kita telah masuk ke dalam surga sebagai perintis bagi kita dan menjadi imam besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini. Dia berkata bahwa pengharapan tidak mengecewakan.
pengharapan kepada siapa yang tidak mengecewakan, yaitu pengharapan kepada Tuhan Yesus. Karena kenapa? Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Apapun yang telah Dia firmankan, apapun yang telah Dia ucapkan dan janjikan kepada orang yang percaya kepadanya, pasti Ia akan menggenapi. Ingat bahwa kesulitan, penderitaan, pergumulan, masalah yang kita hadapi di dunia ini selalu bersifatnya adalah sementara. Maka ketika kita menghadapinya, marilah kita punya pengharapan besar di dalam Tuhan, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh badai kehidupan. Ia berkata, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi badai kehidupan, ketika kita menghadapi masalah pergumulan saat ini, ingat bahwa yang memberikan kekuatan adalah Roh Kudus yang telah dicurahkan oleh Allah di dalam diri kita, sehingga kita memiliki kemenangan demi kemenangan dalam setiap perjuangan iman kita yang kita hadapi saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa pengharapan di dalam Kristus Yesus adalah pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang tidak pasti, tetapi pengharapan di dalam Kristus. Ia akan memberikan kekuatan, Ia akan memberikan sukacita bahkan di tengah badai kehidupan sekalipun. Marilah kita tetap bertahan dan tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia pasti memberikan kekuatan. Saya ingatkan kepada kita, Tuhan Yesus tidak pernah berjanji meniadakan masalah. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji meniadakan pergumulan. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji meniadakan badai kehidupan. Tetapi Tuhan Yesus berjanji, Ia sekali-kali tidak akan meninggalkan. Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus berjanji Ia akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita punya kemampuan bersama dengan Tuhan melewati setiap badai kehidupan sebesar apapun yang terjadi. Maka dengan itulah, gantungkan dan berikanlah kepercayaan serta harapan penuh di dalam Yesus Kristus, karena hanya di dalam Dialah kita menemukan setiap jawaban dari setiap pergumulan masalah yang kita hadapi. Di dalam Dialah kita mendapatkan kekuatan sekalipun kita di tengah badai kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur firman Tuhan mengajarkan kepada kami pada pagi hari ini untuk kami tetap bertahan walaupun kami di tengah badai kehidupan. Kami percaya kekuatan pengharapan yang daripada Tuhan akan membuat kami menjadi kuat, akan membuat kami menjadi mampu untuk melewati setiap masalah yang kami hadapi, bukan karena kami kuat, tetapi karena Tuhan yang dapat melakukan segala cara untuk menyelamatkan, memberikan kekuatan kepada anak-anak-Nya. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini, pekerjaan, keluarga, pelayanan kami. Kiranya Tuhan yang terus memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.